Kitab Ayub. Begitu dalam pesannya dan merupakan kitab yang sangat unik dalam Alkitab karena beberapa alasan. Kisahnya terjadi di tempat yang tidak diketahui dengan jelas dan lokasinya jauh dari Israel, yakni di tanah Uz. Tokoh utamanya, Ayub, bahkan bukanlah orang Israel. Dan penulis yang tanpa nama tidak mencatat kisah ini dalam periode sejarah yang jelas. Namun sepertinya hal ini sengaja dilakukan. Sepertinya penulis tidak ingin perhatian kita dialihkan oleh pertanyaan-pertanyaan historis. Sebaliknya, dia ingin kita fokus kepada kisah Ayub dan kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat penderitaan yang dialaminya. Kitab Ayub memiliki desain sastra yang sangat jelas. Kitab ini dibuka dan ditutup dengan prolog naratif singkat dan kemudian epilog. Bagian tengah kitab ini syarat dengan puisi Ibrani yang menyuguhkan percakapan antara Ayub dengan 4 lawan bicara yang disebut dengan sahabat-sahabat. Percakapan ini kemudian diakhiri dengan serangkaian pidato puitis yang disampaikan oleh Allah kepada Ayub. Mari kita gali dan lihat bagaimana semua ini berlangsung. Prolog memperkenalkan kita kepada Ayub dan kita dapati bahwa ia tidak bercacat celah. Seseorang yang hidup benar dan menghormati Allah. Dia orang yang sangat baik. Kemudian tiba-tiba kita digiring ke alam sorgawi dan Allah sedang mengadakan pertemuan dengan sidangnya. Itu adalah sebuah gambaran yang lumrah dalam perjanjian lama yang menggambarkan bagaimana Allah menjalankan dunia ini. Dan di antara penghuni sorga terdapat satu sosok yang bernama Setan, yang dalam bahasa Ibrani berarti penuduh atau pendakwa. Seolah-olah kita sedang menyaksikan kejadian di ruang pengadilan. Allah menggambarkan Ayub sebagai sosok yang hidup benar, dan kemudian si pendakwa menantang kebijaksanaan Allah tentang pemberian hadiah kepada orang-orang benar seperti Ayub. Setan berkata bahwa satu-satunya alasan mengapa Ayub sangat taat kepada Allah adalah karena Allah telah memberkatinya dengan kemakmuran. Izinkan Ayub untuk menderita, maka kita akan tahu apakah dia sungguh-sungguh hidup benar. Dan Allah setuju untuk membiarkan si pendakwa menimbulkan penderitaan pada Ayub. Di titik inilah biasanya kita akan mulai bertanya-tanya. Apa? Mengapa Allah melakukan itu? Dan kemudian kita berasumsi bahwa kitab ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa Allah mengizinkan orang baik menderita? Namun seiring kita terus membacanya, kitab ini tidak menjawab pertanyaan itu. Sama sekali tidak ada bagian yang menjawab pertanyaan itu. Bagian prolog membentuk pertanyaan sesungguhnya yang coba diangkat oleh kitab ini. Pertanyaan tentang keadilan Allah dan apakah Allah menjalankan alam semesta berdasarkan prinsip keadilan mutlak. Dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan itu muncul di bagian akhir kitab ini, bukan di bagian awal. Alasan utama mengapa Ayub menderita tidak pernah terungkap. Jadi bagian prolog ditutup dengan Ayub yang sedang menderita dan bingung karena ditegur istrinya dan dikunjungi oleh 3 sahabatnya yang mencoba membagikan hikmat dan nasihat. Mereka adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka semua bukan orang Israel, sama seperti Ayub. Mereka menyuguhkan pola pikir terbaik dari orang timur dekat kuno mengenai Allah dan penderitaan manusia. Ini membawa kita pada bagian utama kitab ini. Pertama, Ayub berbicara. Beginilah bagian dari kitab ini berlangsung. Pertama-tama, Ayub berbicara kemudian ditanggapi oleh salah satu sahabatnya. Lalu Ayub menanggapi sahabatnya itu, dan kemudian sahabat yang lainnya akan menimpali tanggapan Ayub dan seterusnya. Mereka bersahut-sahutan sampai 3 putaran. Dan perdebatan ini berfokus pada 3 pertanyaan ini. Apakah Allah benar-benar memiliki karakter yang adil? Dan apakah Allah menjalankan dunia ini berdasarkan prinsip keadilan mutlak? Jika demikian, bagaimana penderitaan Ayub bisa dijelaskan? Seperti yang akan kita lihat, Ayub dan sahabat-sahabatnya, mereka berpikir berdasarkan asumsi tentang seperti apakah seharusnya keadilan Allah di dunia itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan mutlak. Jadi jika seseorang itu bijaksana, orang baik-baik dan menghormati Allah, maka hal-hal baik akan terjadi padanya. Allah akan membalas kebaikannya. Namun jika seseorang itu jahat dan bodoh dan melakukan dosa, hal buruk akan terjadi padanya. Allah akan menghukumnya. Nah, pendapat Ayub yang terus-menerus diungkapkan adalah ini. Pertama-tama, bahwa dia tidak bersalah. Itu berarti penderitaannya bukan merupakan penghukuman dari Allah. Sekarang kita tahu dari prolog, kedua hal ini benar adanya. Ingat Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub hidup benar dan tidak bersalah. Lalu Ayub mengakhiri pendapatnya dengan memberikan tuduhan kepada Allah.
bahwa Allah tidak menjalankan dunia ini berdasarkan keadilan. Atau lebih buruk lagi, Allah itu memang tidak adil. Di sisi lain, sahabat-sahabat Ayub memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Allah itu adil. Itu artinya, Allah selalu menjalankan dunia sesuai keadilannya dengan cara seperti ini. Jadi pada akhirnya, mereka tidak menuduh Allah, melainkan Ayub. Ayub pasti telah melakukan sesuatu yang amat sangat buruk di hadapan Allah, sehingga dihukum seperti ini. Mereka bahkan mendaftar kemungkinan dosa yang mungkin sudah dilakukan Ayub. Ayub menyanggah semua hal ini. Bahkan dia menjadi sangat muak dengan sahabat-sahabatnya ini sehingga dia membiarkan mereka begitu saja. Ayub membawa persoalannya langsung kepada Allah. Nah, hal yang harus diperhatikan saat ini adalah Ayub yang sedang mengalami emosi yang tidak stabil di dalam puisi-puisi ini. Dia selalu berpikir bahwa Allah itu adil. Tetapi sekarang dia tidak bisa mengaitkan itu dengan penderitaannya. Sehingga beberapa kali, Ayub sangat meledak-ledak dalam menuduh Allah sebagai pengganggu. Bahkan dalam satu kesempatan, Ayub menyatakan bahwa Allah telah merancang ketidakadilan dalam dunia. Tapi saat dia memikirkan hal itu, dia menjadi ketakutan karena dia ingin berharap dan percaya bahwa Allah itu benar-benar adil. Ayub menjadi sangat kacau di bagian ini. Lalu Ayub membuat pernyataan terakhir tentang ketidakbersalahannya. Dan dia menuntut agar Allah menemuinya secara pribadi dan menjelaskan semuanya. Di titik inilah seorang sahabat yang mengejutkan datang. Elihu orang Bus. Dia bukan orang Israel tetapi memiliki nama Ibrani. Elihu memiliki pendapat yang sama dengan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Elihu berpendapat bahwa Allah itu adil. Dan hal itu menyiratkan bahwa Allah selalu menjalankan alam semesta berdasarkan keadilan. Tetapi kemudian Elihu menarik sebuah kesimpulan yang lebih kompleks tentang mengapa orang-orang baik menderita. Kemungkinan hal itu bukan merupakan hukuman atas dosa di masa lalu. Mungkin Allah mengizinkan penderitaan sebagai suatu peringatan untuk menghindarkan seseorang berbuat dosa di masa depan. Atau mungkin Allah memakai rasa sakit dan penderitaan untuk membangun karakter atau mengajarkan pelajaran yang berharga. Elihu tidak mengatakan bahwa dia mengetahui alasan Ayub menderita. Namun satu hal yang pasti, dia meyakini bahwa Ayub salah dengan menuduh Allah tidak adil. Ayub bahkan tidak menanggapi Elihu dan percakapan itu berakhir. Sepertinya hikmat orang-orang kuno sudah dihabiskan dan misterinya tetap ada. Kemudian secara tiba-tiba Allah datang dalam rupa angin puyuh. Dan dia menanggapi Ayub secara pribadi. Pertama-tama, Allah menanggapi tuduhan-tuduhan Ayub bahwa Allah tidak adil dan tidak cakap dalam menjalankan dunia ini. Jadi Allah mengajak Ayub untuk berjalan mengelilingi alam semesta dan Allah mulai mengajukan segala pertanyaan kepada Ayub tentang keteraturan dan asal mula alam semesta. Apakah Ayub pernah mendampingi Allah ketika dia menciptakan dunia dan mengatur bintang-bintang? Apakah Ayub pernah memerintahkan matahari untuk terbit atau mengatur cuaca? Allah menaruh perhatiannya pada detail-detail yang ada di dunia yang bahkan tidak pernah dipahami oleh Ayub. Kemudian Tuhan mulai membahas detail yang menggambarkan kebiasaan merumput kambing gunung dan bagaimana rusa melahirkan, atau pola makan singa dan keledai liar. Apa maksud semua ini? Ingat asumsi Ayub dan sahabat-sahabatnya tentang bagaimana seharusnya bagi Allah untuk menjalankan dunia ini sesuai keadilan. Di balik asumsi tersebut adalah asumsi yang lebih dalam, yaitu bahwasanya Ayub dan para sahabatnya memiliki perspektif yang cukup luas tentang kehidupan untuk membuat klaim tentang bagaimana seharusnya Allah menjalankan dunia ini. Dan tanggapan Allah melalui perjalanan ini membongkar semua asumsi itu. Pertama-tama, ditunjukkan bahwa alam semesta sangat luas. Tempat yang kompleks dan mata Allah tertuju kepada segala sesuatu yang ada di dalamnya, setiap detailnya. Di sisi lain, Ayub hanya memiliki sudut pandang yang sempit dalam kehidupannya. Pandangannya atas dunia ini sangatlah terbatas, sehingga apa yang tampak sebagai ketidakadilan bagi Ayub harus dilihat dari sudut pandang dan konteks yang jauh lebih luas. Ayub sama sekali tidak sepatutnya membuat tuduhan sebesar itu tentang Allah. Setelah perjalanan itu, Allah bertanya kepada Ayub jika dia ingin mencoba mengatur dunia selama 1 hari saja berdasarkan prinsip keadilan mutlak, seperti yang dipikirkan Ayub dan sahabat-sahabatnya, yaitu memberi penghukuman atas perbuatan jahat setiap orang dengan ganjaran yang tepat. Sesungguhnya menerapkan keadilan di dunia kita ini sangatlah rumit. Keadilan itu tidak selalu hitam dan putih seperti yang dipikirkan Ayub dan sahabat-sahabatnya, yang membawa pada poin terakhir Allah. Allah mulai menggambarkan 2 makhluk yang luar biasa, yaitu Behemoth dan Lewiatan, yang oleh orang-orang dianggap sebagai gambaran puitis dari kuda Nil dan buaya. Kemungkinan besar,
Mereka mengacu pada makhluk terkenal dari mitologi timur dekat kuno yang digunakan di bagian lain dalam Alkitab sebagai simbol kekacauan dan bahaya yang ada di dunia baik milik Allah. Makhluk-makhluk ini tidaklah jahat. Sesungguhnya Allah bangga kepada mereka. Namun mereka juga tidak aman. Intinya adalah dunia milik Allah sungguh luar biasa dan sangat baik. Namun tidaklah sempurna atau selalu aman. Dunia milik Allah memiliki keteraturan dan sangat indah, tetapi juga liar dan terkadang berbahaya. Sama seperti dua makhluk yang luar biasa ini. Sehingga kita kembali pada pertanyaan besar tentang penderitaan Ayub. Mengapa ada penderitaan di dunia milik Allah? Entah karena gempa bumi atau binatang buas, atau dari sesama manusia. Allah tidak menjelaskan alasannya. Yang dikatakan Allah adalah bahwa kita hidup di dunia yang sangat kompleks, dunia yang luar biasa, yang pada tahap ini setidaknya tidak dirancang untuk mencegah penderitaan, dan itulah tanggapan Allah. Ayub menantang keadilan Allah. Allah menanggapi bahwa Ayub tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang alam semesta untuk membuat klaim seperti itu. Ayub meminta penjelasan penuh dari Allah, dan yang diminta Allah adalah supaya Ayub percaya pada hikmat dan karakternya. Dan Ayub pun menanggapi dengan kerendahan hati dan penyesalan. Dia memohon pengampunan karena telah menuduh Allah dan mengakui bahwa dia telah bertindak melampaui batas. Kemudian tiba-tiba kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat. Pertama-tama, Allah mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya salah, bahwa gagasan mereka tentang keadilan Tuhan itu terlalu sederhana, tidak sesuai dengan kompleksitas dunia atau hikmat Allah. Dan kemudian Allah berfirman bahwa Ayub telah berbicara dengan benar tentang dia. Ini sangat mengejutkan, karena tidak bisa diterapkan pada semua hal yang telah Ayub katakan. Maksud saya, kita tahu Ayub menarik kesimpulan yang terburu-buru dan salah. Namun Allah tetap menerima pergumulan Ayub. Bagaimana Ayub datang dengan jujur di hadapan Tuhan dengan segala emosi dan rasa sakitnya dan hanya ingin berbicara kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan itu cara yang benar untuk memproses semua ini, yaitu melalui perjuangan doa. Kitab ini ditutup dengan pemulihan atas kesehatan, keluarga, dan kekayaan Ayub. Bukan sebagai upah atas sikapnya yang baik, namun sebagai bentuk kemurahan hati Allah. Dan itulah akhir kitab Ayub. Jadi kitab Ayub tidak memecahkan teka-teki tentang mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Namun kitab ini mengundang kita untuk percaya pada hikmat Allah ketika kita menghadapi penderitaan dan bukan malah mencari alasan mengapa semua itu terjadi. Ketika kita mencari alasan, kita cenderung menyederhanakan Tuhan, seperti sahabat-sahabat Ayub, atau seperti Ayub, menuduh Allah hanya berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Jadi, kitab ini mengundang kita untuk secara jujur membawa penderitaan dan kesedihan kita kepada Allah dan percaya bahwa sesungguhnya Allah peduli dan Dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan itulah isi kitab Ayub.